Oh, Siap, setelah cara selain ya Bunda, monggo bisa dimulai. saat ya ngapunten mohon izin tiba-tiba terbental, semoga setelah ini acaranya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Profil Ambiya Iwa Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, izinkan kami untuk menyapa kepada yang terhormat Ketua Wanita Peran Jawa Timur, Bu Holilati Bahtiar. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Kami juga ingin menyapa kepada yang kami hormati para pengurus DPP Kanwil Kemenag Jawa Timur, yang kami hormati para Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur, yang kami hormati para anggota si bidang ekonomi DWP Kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur, yang kami hormati para bendahara DWP Kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur, serta yang berbahagia, melimpahkan rahmah dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan workshop penyusunan laporan keuangan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan berjalan agama. Ibu-ibu kami hormati, lagu Indonesia Raya.
Mohon izin Bun, tadi ada sinyalnya nggih. Menyanyikan Mars Dharma Wanita. Baik Bunda-Bunda, demikianlah kita telah menyanyikan Mars Dharma Wanita Persatuan. Sebelum kita memasuki acara inti, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Bagi yang beragama lain, silakan menyesuaikan. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita menundukkan hati, menundukkan kepala untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Zulfatin Imam Turmidi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, maaf, dengar ya? Inggih dengar Bunda, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Penasihat Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jatim, ibu-ibu peserta workshop yang berbahagia, mohon izin doa akan kami pimpin secara agama Islam, dan bagi yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka workshop penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh
Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, berkailah pertemuan ini, jadikanlah kegiatan ini sebagai ajang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat bagi Dharma Wanita Persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Teliti, berikanlah kami kekuatan, kejernihan pikiran dalam workshop kali ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memudahkan, lancarkanlah acara kami dari awal hingga akhir. Hindarkanlah kami dari kesalahpahaman, serta kuatkanlah rasa persatuan di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ibunda Zulfatun Imam Turmidi yang sudah memimpin doa pada kegiatan kita hari ini. Ibu-ibu yang kami hormati, berikutnya marilah kita ikuti laporan panitia oleh Ibu Enis Arwani. Kepada beliau, kami persilahkan. Iya, terima kasih Mbak Evi. Mohon izin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara nggih? Ada suara Inge Mbak jelas, Evi? Bunda. Inge jelas. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Hajah Kholilati Bahtiar, dan yang kami banggakan seluruh Ibu Ketua Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kapko beserta pengurus, khususnya bendahara dan seksi bidang ekonomi, dan yang kami hormati pula Ibu narasumber, Ibu Naharul Rahmawati, dan serta seluruh peserta workshop yang kami cintai. Tak lupa juga untuk ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang saat ini juga hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti workshop penyusunan laporan keuangan Dharma Wanita Persatuan dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang kami hormati, workshop ini diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengurus Dharma Wanita Persatuan dalam menyusun laporan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, menyeragamkan sistematika dan mekanisme pelaporan keuangan Dharma Wanita Persatuan sesuai dengan ketentuan organisasi. Dan yang ketiga, mendorong terwujudnya tata kelola organisasi Dharma Wanita Persatuan yang profesional dan berintegritas. Adapun pelaksanaan kegiatan hari ini diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026, tempat di wilayah masing-masing yang diikuti oleh pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kapko serta bendahara dan pengurus bidang ekonomi, semuanya peserta sebanyak 135. Untuk narasumber kali ini, panitia menghadirkan pihak yang kompeten dan berpengalaman di bidang pengelolaan serta penyusunan laporan keuangan organisasi.
sehingga diharapkan materi yang disampaikan nanti dapat dipahami dan diaplikasikan dengan baik oleh seluruh peserta. Jadi mohon diikuti sampai selesai. Ibu-ibu yang kami muliakan, kami selaku panitia pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan baik secara moral maupun material, sehingga kegiatan workshop ini dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kami juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini tentu masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sangat mengharapkan masukan yang konduktif demi perbaikan di masa mendatang. Selanjutnya, mohon izin Ibu Ketua nanti untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka acara kali ini. Dan mohon izin juga untuk Ibu narasumber, Ibu Naharur, untuk memberikan penjelasan terkait materi penyusunan laporan keuangan Dharma Wanita Persatuan. Akhir kata, semoga workshop ini memberikan manfaat yang nyata, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Dharma Wanita Persatuan, serta membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bunda Enis Arwani yang sudah memberikan laporan Ketua Panitia untuk kegiatan kita hari ini. Sama-sama. Baik, kepada seluruh peserta, kami mohon sebelum kita menuju acara berikutnya, kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadir sudah kami share di grup chat, bisa diisi daftar hadirnya. Daftar hadir ada 2 ya Bunda, nanti sebagai ketentuan agar para peserta mendapatkan e-sertifikat, syarat ketentuannya adalah sebagai berikut: mengisi Google Form daftar hadir 2 kali, yaitu daftar hadir sesi 1 dan daftar hadir sesi 2. Daftar hadir sesi 1 sudah kami share di grup chat, silakan diisi. Dan daftar hadir sesi 2 dibagikan saat penyampaian materi. Jangan lupa ya Bunda-Bunda supaya semua peserta bisa memperoleh e-sertifikat. Ibu-ibu yang kami hormati, berikutnya marilah kita ikuti dengan seksama sambutan pengarahan sekaligus membuka secara resmi workshop penyusunan laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenak Jawa Timur. Kepada yang terhormat Ibunda Khalilati Bahtiar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bisa diterima Ibu suara saya? Bisa, Bun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati sahabat pengurus Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati narasumber kita Ibunda Naharur Rahmawati Sanidun. Selamat pagi Ibu. Yang saya hormati Ibu-ibu Ketua Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Jawa Timur, serta yang saya banggakan ibu-ibu bendahara dan pengurus bidang ekonomi Dharma Wanita Persatuan Kemenak Kabupaten Kota se-Jawa Timur.
Puji syukur alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam agenda yang sangat vital bagi kesehatan organisasi kita, yaitu workshop penyusunan laporan keuangan. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas diri. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya cintai, jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan e-reporting sebagai wajah organisasi kita, maka laporan keuangan adalah sebagai nadi atau jantung organisasi kita. Sebagus apapun kegiatan kita, jika tidak didukung dengan pelaporan keuangan yang akuntabel, maka organisasi kita akan rentan terhadap masalah. Poin penting yang ingin saya tekankan dalam workshop ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan bukan sekedar angka di atas kertas, tapi bentuk pertanggungjawaban kita kepada anggota dan organisasi kita ini. Setiap rupiah yang keluar harus memiliki dasar yang jelas dan bukti yang sah. Ibu-ibu yang saya cintai, pertemuan hari ini sangat istimewa karena kita menghadirkan 3 pilar penting dari daerah, yaitu Ketua Dharma Wanita, Bendahara, dan pengurus bidang ekonomi Dharma Wanita, Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing. Kehadiran bidang ekonomi di sini sangat krusial. Saya ingatkan bahwa tugas utama bidang ekonomi adalah menjadi motor penggerak dalam menggali dana organisasi. Tanpa penggalian dana yang kreatif dan mandiri, program kerja kita akan sulit terrealisasi. Namun, setiap dana yang berhasil digali tersebut harus dikelola dan dicatat oleh bendahara dengan tertib. Inilah sinergi yang ingin kita bangun. Materi akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini mengambil tema yang sangat dalam maknanya, yaitu workshop penyusunan laporan keuangan, tertib administrasi organisasi mandiri. Tema ini adalah mengingat bahwa kemandirian organisasi tidak hanya soal seberapa besar dana yang kita miliki, tapi seberapa tertib kita mengelolanya. Saya tegaskan kembali, setiap penyusunan program kerja harus dibarengin dengan penyusunan rencana anggaran biaya yang kita kenal dengan RAB, yang detail dalam 1 tahun. Jangan ada program tanpa perencanaan biaya yang jelas. Ibu-ibu pengurus Dharma Wanita, yang ini tidak kalah penting, yakni saya ingatkan kembali bahwa penyusunan program kerja tahunan wajib dibarengi dengan penyusunan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan selama 1
tahun. Jangan membuat program kerja yang mengambang tanpa perhitungan biaya. Saat ibu-ibu daerah menyusun agenda untuk tahun 2026, lengkapi setiap poin kegiatan tersebut dengan estimasi anggaran yang real. Sinergi antara ketua sebagai pengambil kebijakan dan bendahara sebagai pengelola keuangan harus sudah dimulai sejak tahap perencanaan, bukan hanya di tahap pelaporan. Dengan begitu, kita bisa memetakan skala prioritas dan kemandirian ekonomi organisasi kita. Ibu-ibu yang berbahagia, saya berharap seluruh peserta mampu menyerap ilmu dari narasumber kita dengan maksimal. Mari kita jadikan laporan keuangan kita sebagai barometer profesionalisme Dharma Wanita Persatuan di Jawa Timur. Tanyakan segala kendala yang dihadapi di daerah agar ada keseragaman pelaporan ke Jawa Timur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop penyusunan laporan keuangan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan tema tertib administrasi organisasi mandiri secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati ikhtiar kita untuk menjadikan DWP Kemenak Jatim lebih profesional dan bermartabat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Shanti 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 Salam kebajikan rahayu. Terima kasih kami haturkan kepada Bunda Holilati Bahtiar yang pagi hari ini telah memberikan motivasi kita. Baik, sebelum beliau melanjutkan ke agendanya, kami mohon izin, mohon berkenan Bunda untuk berfoto bersama dengan para peserta acara hari ini. Kami mohon untuk para peserta untuk membuka kameranya. Untuk Bunda Ida sudah siap ya untuk cekrek-cekreknya? Siap. Monggo bunda-bunda semua. Ini ada 5 slide, ya. Senyum manisnya, monggo. 1, 2, 3. Cekrek. Untuk slide 1 kita lanjut, slide 2. Monggo, senyumnya juga. 1, 2, 3. Cekrek. Kita lanjutkan untuk slide 3. Semua sudah siap dengan senyum manisnya. 1, 2, 3, cekrek. Slide 4. Alhamdulillah, semuanya masih tersenyum manis ini. Silahkan 1, 2, 3, cekrek. Untuk slide terakhir. Nah, slide terakhir ini semua orangnya kemana? Ya, tidak ada yang tersenyum deh. Saya foto juga, cekrek. Baik, terima kasih. Saya kembalikan Mbak Evi. Terima kasih Bunda yang sudah mencekrek-cekrek kita pada hari ini dengan wajah tercantik kita ya Bunda. Semoga. Baiklah, demikian tadi kita mengikuti pembukaan acara ini. Acara kita pada hari ini telah resmi dibuka oleh Bunda Holilati Bahtiar. Dan berikutnya kita akan
mengikuti materi yang sudah kita tunggu-tunggu. Sudah hadir bersama kita hari ini, yaitu narasumber kita yang sangat spesial sekali ya, spesialnya pakai telur mungkin Bunda ya, karena beliau sangat cantik sekali. Selamat datang Bunda Naharu Rahmawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah Mbak, matur suwun. Siap ya untuk membersama kita para pengurus DWP Kemenak Jawa Timur? Insya Allah. Ya, berbagi ilmu bersama kita semua. Ya. Siap ya Bunda? Baik, Ibu-Ibu yang kami hormati, sebelumnya mohon izin ya Bunda Naharur, saya bacakan terlebih dahulu CV panjenengan. Nama lengkapnya beliau adalah Naharu Rahmawati Eskom CIRBD. Beliau sekarang sebagai Operation Manager dan Head Human Capital di Bank Syariah Karya Mugi Sentosa yang beralamatkan di Jalan Raya Margorejo Indah, Surabaya. Beliau memiliki berbagai pengalaman kerja dalam mengelola keuangan dari tahun 2017 sampai sekarang, yaitu sebagai Operational Manager dan Head Human Capital. Beliau sudah berpengalaman dalam mengelola laporan keuangan bank, mengawasi analisis laporan keuangan, mengkoordinasikan perencanaan strategis, menganalisis laporan keuangan, identifikasi risiko keuangan, manajemen talenta, rekrutmen seleksi, dan juga pengembangan karyawan. Beliau memiliki keahlian dalam analisis laporan keuangan, pengelolaan risiko, perencanaan strategis, keuangan perbankan, manajemen keuangan, strategi pengembangan human capital, dan manajemen talenta. Beliau juga sudah meraih Certified Islamic Rural Bank Director serta Certified Risk Manager. Luar biasa ya, pengalaman beliau sudah sangat berpengalaman sekali dalam mengelola urusan keuangan. Baik, Bunda Naharu sudah siap untuk memberikan materinya ya? Insya Allah. Ya. Baik, kami persilakan Bunda Naharu Rahmawati untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Kami persilakan. Ya, suara saya kedengaran Mbak? Inggih jelas Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas undangan ke saya ya untuk mengisi acara workshop laporan keuangan di DWP Kementerian Agama. Salawat tetap salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Mungkin saya akan menyapa dulu yang terhormat Mohon izin Bunda, mungkin bisa dibesarkan lagi suaranya. Mohon izin. Iya, kurang jelas ya. Sebentar Mbak. Iya, kurang besar suaranya. Mungkin lebih dekat dengan mikrofonnya. Atau volumenya bisa ditambah. Tes, kurang dekat ya? Ya, sudah lebih besar ya, ya Bun. Oh iya, terima kasih. Sudah dengar Mbak? Udah dekat? Sudah besar ya? Ya, lebih besar dari tadi. Terima kasih, mungkin saya menyapa dulu yang terhormat Ibu Ketua DWP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Ibu Hajah Kholilati Baktiar. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan keluarganya. Yang terhormat Ibu Wakil Ketua DWP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Ibu Yuli Saihul Hadi. Semoga Ibu sehat selalu. Yang terhormat Ketua Pelaksana Workshop Ibu Evarika Arwani. Ibu sehat selalu, dan ibu-ibu pengurus DWP Kanwil Kementerian Provinsi Jawa Timur, ibu-ibu bendahara DWP
Kanwil Kementerian Jawa Timur serta ibu-ibu sekalian. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Mbak Evi tentang ini ya. Saya mungkin selama ini memang mengurusi di analisa atau penyusunan laporan keuangan. Di sini saya di perbankan mungkin sebanyak 17 tahun. Namun saya juga pertama kali untuk melihat atau menyusun dalam pelaporan DWP. Intinya laporan keuangan yang ada di Dharma Wanita Persatuan, yang mana memang mungkin hal baru ya, hal baru bagi saya untuk menyusun laporan keuangan yang ada di wilayah Dharma Wanita. Nanti akan saya share template untuk Excel-nya mungkin, dan saya minta untuk masukan dari semua ibu-ibu bendahara khususnya, apa yang diinginkan dari laporan yang ada di WP tersebut. Insya Allah kalau misalkan kita saling sharing, insya Allah saya akan membuatkan template laporan keuangan yang simple, sederhana, dan insya Allah sudah ngelink dari laporan kas umum besar ke yang laporan-laporan lainnya. Insya Allah ya, kita juga saling berbagi ilmu di sini untuk penyusunan laporan keuangan yang ada di wilayah Dharma Wanita Persatuan. Mungkin saya izin untuk memulai presentasi. Saya share screen untuk presentasi. Sebentar. Sudah kelihatan, Mbak? Udah, Bu. Ya, sudah jelas, Bunda. Ya. Sudah terlihat jelas. Saya mulai je untuk materi di pagi hari ini tentang penyusunan laporan keuangan. Pendahuluan, penyusunan laporan keuangan, tertib administrasi keuangan merupakan salah satu pilar umum dalam mewujudkan organisasi yang profesional, transparan, dan mandiri. Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi kemasyarakatan yang berperan mendukung pembangunan nasional memerlukan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan resmi seluruh penerimaan dan pengeluaran dana DWP. Kedua, disusun secara periodik, bulanan atau tahunan, menjadi bentuk pertanggungjawaban bendahara kepada pengurus dan anggota. Tujuan penyusunan laporan keuangan: menyajikan informasi keuangan organisasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggotanya. 1. Tujuan dari penyusunan laporan itu: 1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus. Intinya, laporan keuangan menunjukkan bagaimana dana DWP dikelola dan digunakan selama periode tertentu. Kedua,
mewujudkan transparansi keuangan organisasi agar anggota mengetahui sumber pemasukan dan penggunaan dana secara terbuka. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan organisasi. Intinya menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan tersebut, anggaran dan kebijakan DWP ke depan. Keempat, menilai kondisi dan kemampuan keuangan DWP untuk mengetahui apakah keuangan organisasi dalam keadaan sehat dan cukup untuk menjalankan program kerja. Selanjutnya, jenis laporan keuangan. 1. Laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan penerimaan dan pengeluaran kas berisi rincian seluruh uang masuk, intinya uang masuk penerimaan dan uang keluar pengeluaran DWP selama periode tertentu. Laporan ini menunjukkan dari mana dana diperoleh, biasanya iuran anggota, bantuan, sumbangan, dan untuk apa kegunaan dana tersebut. Bisa digunakan biasanya untuk kegiatan operasional, sosial, dan lain-lain. Kedua, laporan posisi keuangan bisa disebut biasanya itu neraca. Itu menunjukkan keadaan keuangan DWP pada tanggal tertentu yang meliputi aset. Aset itu bisa kas, tabungan, atau perlengkapan. Kedua, kewajiban jika ada utang. Ketiga, dana atau saldo organisasi. Laporan ini membantu mengetahui kekayaan, intinya membantu mengetahui dana atau kewajiban DWP secara keseluruhan. Ketiga, jenis laporan keuangan ya, ada laporan perubahan saldo, perubahan dana, di mana menggambarkan perubahan saldo dana dari awal hingga akhir periode. Biasanya meliputi saldo awal, total penerimaan, total pengeluaran, saldo akhir. Keempat, laporan arus kas. Menjelaskan aliran masuk dari kas masuk dan kas keluar secara rinci selama periode tertentu. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kemampuan DWP ini dalam mengelola kas untuk mendukung kegiatan organisasi seperti apa. Itu wajib juga ada. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Berisi tentang penjelasan tambahan mengenai laporan keuangan seperti 1. Kebijakan pengelolaan keuangan, 2. Rincian-rincian tertentu, rincian pos-pos tertentu, pos-pos apa aja, kegiatan, iuran atau sumbangan atau kas tunai, kas bank, itu harus juga ada laporan keuangannya. Selanjutnya, informasi penting yang diperoleh atau diketahui oleh anggota. Sekarang peran dari bendahara DWP itu seperti apa? Bendahara merupakan ujung tombak pengelolaan keuangan organisasi dengan peran 1. Mengelola dan menyimpan uang organisasi, 2. Mencatat seluruh transaksi keuangan, ketiga, menyusun laporan keuangan secara tertib, keempat, menjaga dan mengamankan data tersebut, kelima, mengawasi penggunaan anggaran, keenam, memberikan informasi keuangan, dan selanjutnya yang terakhir mendukung kelancaran kegiatan DWP. Tugas pokok dari bendahara itu seperti apa sih? Mungkin 1. Menerima dan mengelola dana DWP, 2. Menyimpan dan mengamankan data, 3. Mencatat setiap transaksi, keempat, melaksanakan pengeluaran dana, kelima, mengelola buku kas umum, keenam, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan dan tahunan kepada pimpinan. Selanjutnya, mengelola administrasi keuangan, dan terakhir memberikan informasi kondisi keuangan saat ini kepada pimpinan.
Prinsip kerja bendahara itu bisa dari akuntabilitas, intinya pertanggungjawaban dari bendahara. Bendahara itu harus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pengeluaran dana, serta wajib menyusun laporan keuangan yang secara benar. Yang kedua, bendahara harus apa? Harus transparansi. Pengelolaan keuangan harus terbuka dan dapat diketahui oleh pengurus serta anggota, sehingga menumbuhkan kepercayaan dalam organisasi. Ketiga, kejujuran dan integritas. Bendahara harus jujur dan mempunyai nilai integritas. Dengan jujur, teliti, tidak menyalahgunakan dana organisasi dalam bentuk apapun, bendahara harus memiliki sifat tersebut. Keempat, ketertiban administrasi. Setiap transaksi keuangan harus dicatat secara rapi, lengkap, dan didukung oleh bukti yang sah. Kwitansi, nota, bukti transfer, apapun itu harus ada nota. Kelima, efisiensi dan efektivitas. Dana digunakan secara hemat, tepat sasaran, dan sesuai dengan program kerja serta anggaran yang telah disepakati. Keenam, kepatuhan terhadap aturan. Bendahara wajib mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan keuangan organisasi. Selanjutnya, kerja bendahara itu harus tepat waktu. Pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan dilakukan tepat waktu agar informasi yang diperoleh itu akurat, selalu mutakhir. Intinya tidak menyepelekan dari laporan keuangan tersebut. Selanjutnya mungkin saya akan berbicara tata cara membuat laporan keuangan. 1. Pencatatan penerimaan. Dicatat saat uang diterima. Berdasarkan apa yang harus dicatat? Mungkin iuran anggota, sumbangan atau donasi, semisal ada. Selanjutnya dana kegiatan. Itu wajib untuk dicatat. Dan wajib ada bukti kwitansi, daftar iuran, bukti transfer. Dengan contoh semisal 5 Januari ada iuran anggota bulan Januari sebesar 500. Dicatat di kas umum besar di pos masuk. Intinya dicatat di penerimaan uang. Selanjutnya ada pencatatan pengeluaran, di mana pencatatan pengeluaran itu dicatat sesuai dengan yang dikeluarkan. Harus sesuai dengan program kerjanya juga harus ada. Wajib ada juga ada kwitansi, persetujuan ketua. Apapun kalau misalkan mengeluarkan dana dari uang organisasi, biarpun DWP, biarpun dimanapun, harus ada persetujuan dari atasan, tidak dikeluarkan sendiri oleh bendahara. Dengan salah satu contoh, semisal tanggal 10 Januari ada konsumsi rapat bulanan sebesar 250.000. Mengeluarkan dana tersebut juga harus ada persetujuan oleh atasan. Selanjutnya untuk membuat buku kas umum ya, ini cuma format sederhana saja. Nanti mungkin bisa ada masukan seperti apa yang diinginkan untuk buku kas umum. Ini format sederhana itu misalkan biasanya ada tanggal, uraian, pengeluaran, pemasukan, dan saldo. Bisa juga ditambahi tabel untuk referensi. Intinya setiap nota itu ada referensinya.
kita bisa menyimpan nota-nota tersebut sesuai dengan referensi atau kode dari pengeluaran atau penerimaan dana tersebut. Dari kas umum ini, saldo yang dihitung adalah saldo sebelumnya ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran. Ada juga buku kas bank. Mungkin jika ada ya, semisal ada DWP yang mempunyai buku kas di bank lain, bukan buku kas tunai. Intinya itu juga harus dicatat di Excel. Setiap pengeluaran yang ada di buku kas bank itu harus sesuai dengan buku kas aslinya yang di bank. Intinya semua apapun itu harus dicatat. Semisal ada di buku kas bank itu ada pemasukan, terus ada bahasnya, ada pajaknya, itu juga harus dicatat di buku kas bank. Bukan buku yang diterbitkan dari bank, tapi kita punya buku pembantu sendiri untuk buku kas bank tersebut. Ada juga buku pembantu, intinya buku iuran setiap anggota, semisal ada, itu pun juga harus dicatat per anggota tersebut. Buku kegiatan, itu pun juga harus dicatat. Buku inventaris jika ada, semisal di DWP ini mengeluarkan untuk pembelian laptop, itu juga harus dicatat sebagai buku inventaris, yang dimana itu menjadi asetnya di DWP tersebut. Keempat, penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan itu biasanya ada laporan realisasi keuangan. Saldo awal, ada total penerimaannya berapa, total pengeluarannya berapa, menjadilah saldo akhir. Rekap per kegiatan juga wajib ada, nama kegiatannya apa, anggarannya berapa, realisasinya berapa, selisih ini intinya kurang atau lebih. Itu wajib juga harus dicatat. Selanjutnya, pengarsipan dari buku transaksi. 1. Disusun berdasarkan sesuai tanggal. Kedua, diberi nomor bukti. Itu tadi ada nomor referensi. Intinya biar kita itu memudahkan yang melihat atau yang membaca dari laporan keuangan yang dibuat oleh para bendahara. Atasan itu juga sebisa mungkin membaca laporan dari yang dibuat oleh bendahara dan ditunjukkan oleh bukti-bukti transaksi tersebut. Kalau bisa juga dipisah, bukti penerimaannya itu ada seperti apa, bukti pengeluarannya juga ada bukti sendiri. Intinya kas masuk dan kas keluar, buktinya itu kalau bisa dipisah, jangan dicampur. Disimpan minimal 1 tahun kepengurusan. Artinya kita punya buku panduan atau buku kalau saya biasanya buku bantuan ya, buku bantuan kita itu seperti apa selain ada di sistem. Yang selanjutnya itu adalah penutupan buku, biasanya itu dilakukan di akhir bulan atau di akhir periode atau di akhir tahun. Itu menunjukkan menjumlahkan penerimaan dan pengeluaran, menentukan saldo akhir, menandatangani buku kas tersebut, biasanya ditandatangani oleh bendahara dan ketua DWP. Intinya bendahara itu wajib mencatat apapun itu di hari yang sama di saat pengeluaran, jangan menunda-nunda. Kalau misalkan menunda itu pasti juga akan kelupaan. Manusia juga pasti punya ini ya, daya ingatnya itu juga pasti juga terbatas. Makanya semua yang ada dikeluarkan atau ada pemasukan itu wajib dicatat di hari yang sama juga. Kalau bisa disimpan di backup atau di flash disk atau di Google Drive, karena juga teknologi biasanya kita kan tidak tahu tiba-tiba laptopnya atau komputernya itu hang atau seperti apa. Kalau bisa juga disimpan di Google Drive dan bisa
yang ketua dan pengurus lainnya bisa mengetahui tersebut. Mencocokkan kas fisik dan catatan tiap bulan. Ini yang biasanya mungkin yang biasanya ya, yang kesalahan yang harus dihindari oleh bendahara biasanya itu tidak mencatat transaksi keuangan tersebut, pengeluaran dana tanpa persetujuan atasan, tidak menyimpan bukti transaksi, mencampur dana organisasi atau mencampur dana DWP dengan dana pribadi, kurang transparan dalam pengelolaan keuangan, terlambat dalam menyusun laporan keuangan, tidak teliti dalam perhitungan, dan yang terakhir menggunakan dana tidak sesuai anggaran. Pastikan semua ada anggarannya, ada perencanaannya seperti apa, digunakan secara tidak sesuai dengan anggaran juga akan menimbulkan kesalahan yang fatal dalam pelaporan penyusunan laporan keuangannya tersebut. Saya mungkin membuatkan contoh ya. Saya juga belum mengetahui di dalamnya DWP atau pengeluaran yang ada di WP seperti apa. Ini mungkin contoh buku kas besar, bisa dilihat seperti ini. Kalau saya membuatkan seperti inilah, ini ada kas umum, di mana kas umum itu tadi ada dicatat ya saldo awalnya berapa, ada pengeluaran, ada pemasukan, direkap total pemasukannya berapa, total pengeluarannya berapa, dan jadi saldo akhirnya harus sama. Ini kas umum besar, mungkin semuanya sudah paham para bendahara yang sudah berkecimpung sudah lama juga di bagian bendahara untuk mengurusi laporan keuangan atau kas umum besar. Selanjutnya dari kas umum besar itu biasanya direkaplah menjadi laporan keuangan bulanan, di mana laporan keuangan bulanan ini rekap dari kas umum besar tersebut. Kita bisa pisahkan itu pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, itu terinci. Bisa juga kita buatkan dari laporan kas umum besar. Itu kan mungkin kas umum besar itu sudah semua dimasukkan di situ. Kita pisahkan yang kegiatan misalkan kegiatan rapat itu apa aja, berapa pengeluaran selama setahun rapat itu berapa sih, itu juga bisa kita buatkan, bisa mengetahui dana pengeluaran dari per kegiatan tersebut. Semisal pemasukan pun juga bisa di ini kita bisa mengeluarkan dana pemasukannya itu dari iuran anggota berapa total dari 1 tahun ini. Seperti itu. Dari laporan kas umum besar menjadilah laporan keuangan bulanan. Bisa dilihat juga laporan keuangan bulanan yang rekapitulasi bulanannya juga. Jadinya saldo akhirnya juga sama dari kas umum besar tersebut. Dari laporan keuangan bulanan itu menjadi neraca ya. Kalau di kami di perbankan itu akan menjadi neraca. Yang itu yang bisa kalau neraca itu kan tidak secara rinci, tapi secara globalnya seperti apa neraca yang ada di WP tersebut. Dia merah atau kuning atau hijau, intinya ada rambu-rambu. Kita bisa mengetahui neracanya di WP itu seperti apa, apakah dia banyak pengeluaran atau minus atau banyak pemasukan, tidak ada kegiatan. Itu bisa diketahui dari laporan-laporan keuangan tersebut. Intinya neraca ini dari kumpulan dari kas umum bulanan menjadi laporan bulanan, menjadilah neraca. Selanjutnya, simpulan laporan keuangan yang tertib dan bendahara yang profesional akan meningkatkan kepercayaan anggota
menguatkan organisasi, mewujudkan DWP yang mandiri dan berintegritas. Mungkin dari saya, dari penjelasan tersebut, ada pertanyaan, monggo. Saya mungkin juga bisa share screen untuk Excel ya, tapi mohon untuk masukannya juga dari ibu-ibu bendahara dan seluruhnya, bagaimana yang diinginkan di DWP itu kan pasti punya SOP atau anggaran ya, yang anggaran dasar yang gimana laporan itu disusun berdasarkan ketentuan yang ada di sana. Oh, bukan. Ini sih saya masih merekap-rekap seperti apa yang ada kegiatan di sana. Ini bisa. Ini dari kas umum besar. Ini kalau misalkan saya buatkan ya seperti ini, nanti bisa semua laporan dari pengeluaran, pemasukan dari transaksi yang ada di WP tersebut dimasukkan semua di sini. Ini juga ada, saya kasih nanti bulan berapa, ini jenis kasnya seperti apa, atau rutin. Ini ada pilihannya juga. Dari sini dia masuk ke kas banknya juga bisa dicatat. Dari kas iuran anggota juga, inventarisnya, rekap per kegiatannya seperti apa. Mungkin bisa ada masukan dari semua bendahara atau ibu ketua atau ibu wakil ketua dan ibu dari ini ya, dari panitia pelaksanaan workshop tersebut, ini seperti apa yang untuk diinginkan dari sananya. Ini juga ada, nanti ada grafiknya, ada checklist yang misalkan dari audit ya. Kalau di kami memang biasanya ada audit, itu apa aja yang harus kita kumpulkan, apa aja yang harus kita siapkan dari audit tersebut. Ada grafik kegiatan, grafik bulanan, ada berita acara. Insya Allah sudah bisa digunakan, namun memang harus menyesuaikan dari apa yang ada, ketentuan yang ada di DWP Kementerian Agama ini seperti apa. Mungkin dari saya ada pertanyaan, monggo Mbak Evi bisa dibantu untuk ada yang pertanyaan atau seperti apa. Baik, terima kasih Bunda Naharul Rahmawati atas materinya. Baik, Bunda-Bunda, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dari penjelasan tadi ada yang tidak mengerti Iya. dari penyusunannya, atau mungkin silakan sharing. Baik, dari Insya Allah nanti saya share apa namanya ini materi dan ininya template-nya ya, dari masukannya seperti apa, monggo. Saya dan siap. kita berdiskusi bareng ya Bunda. Ini dari misi dari Blitar, Dewi Tara. Bunda Dewi Tara dari DWP Blitar. Kak Blitar apa Kota Blitar ya Bunda? Dewi Tara. Iya, yang sudah resign. Dewi Tara, silakan. Halo, Mbak. Bisa dengar suaranya, Mbak? Sakit, Ibu. Halo, Mbak. Iya, jelas. Bu Dewi, jelas suaranya. Bisa. Saya off cam aja ya, Oh, biar jelas. Oke, Mbak.
Terima kasih untuk penjelasan masalah laporan keuangan. Selama ini terus terang di Kabupaten Blitar semacam ini, semacam Excel template yang sangat sederhana karena mungkin keterbatasan saya terkait Excel untuk laporan keuangan. Terus yang saya tanyakan, sebenarnya yang paling pakem untuk laporan keuangan organisasi itu apa aja? Soalnya dari penjelasan Bunda Neuro tadi, itu banyak sekali ternyata laporan yang harus kita eh, ini ya, kita lampirkan atau kita laporkan untuk anggota. Cuman mungkin dari beberapa teman-teman kapul lain mungkin juga sama permasalahannya dengan kami karena mungkin keterbatasan ilmu atau apa, mungkin bisa disederhanakan laporan apa aja, laporan keuangan aja yang paling pakem untuk disajikan dalam laporan keuangan khususnya untuk DWP gitu Mbak. Terima kasih. Jadi Bu Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya memang ini kami kembalikan kepada DWP Jatim. Kalau misalkan dari ini ya PSAK atau akuntansi, laporan yang memang harus disajikan itu yang jelas itu neraca kalau di kami. Tapi kalau misalkan di DWP itu kan biasanya ada buku kas umum besar ya. Buku kas umum besar itu seluruh transaksi dimasukkan di situ. Ibu tidak usah memikirkan laporan-laporan yang lainnya karena ini saya buatkan template, laporan yang lainnya itu akan mengeling dari buku kas umum besar. Dari buku kas umum besar itu dibuatlah, disajikanlah menjadi laporan bulanan. Lah laporan bulanan itu yang bisa kita sajikan kepada pimpinan, yang bisa kita berikan kepada pimpinan laporan ini seperti ini. Intinya untuk yang diisi itu hanya di buku kas umum besar. Biasanya mungkin di situ semuanya untuk penulisan atau pencatatan ya laporan keuangan itu diisi di buku kas umum besar. Di situ diisi semua transaksinya. Terus kita hanya melihat transaksi itu di sheet-sheet lainnya itu akan mengeling dari data kas umum besar. Kalau di dunia akuntansi atau perbankan atau bukan ini akuntansi sesuai PSAK aturan akuntansi itu memang yang kita sajikan adalah neraca dan publikasi. Intinya publikasi di DWP itu intinya ya laporan keuangan bulanan, tidak rincian secara menyeluruh. Namun kalau misalkan atasan menginginkan untuk rincian atau buku besarnya kita seperti apa itu juga bisa disajikan. Itu sih pakemnya memang harusnya yang disajikan itu dari laporan buku kas umum besar menjadi laporan keuangan. Seperti itu sih Ibu, mungkin ini ya keterbatasan ilmu untuk Excelnya seperti apa, ngeling-ngelingnya. Insya Allah ini saya buatkan. Nanti monggo dari DWP Kementerian Agama yang di Prof Jatim ini apa ada penyederhanaan seperti apa, nanti saya buatkan lagi yang lebih sederhana. Mungkin itu sih Ibu. Baik, mungkin ada masih ingin dijelaskan lagi Bunda Dewi. Mohon izin Bunda Iya Dewi, Mbak, jika sudah jelas. sudah. Ini ya, mohon disederhanakan lagi atau mungkin arahan dari Kanwil, apa ada petunjuk pedoman yang benar-benar harus diikuti untuk laporan keuangan DWP. Jadi kita nanti merujuk apa yang sudah disusun oleh Kanwil gitu Mbak. Oh, ngoten. Baik, ini kami sampaikan ya Bunda Dewi ya. Siap Mbak, makasih Mbak Evi. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Kak Madiun. Kami persilahkan. Bendahara Kak Madiun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, izin bertanya dari Kabupaten
Bun, di kami laporan keuangan itu biasanya di akhir tahun itu terdapat laporan yang yang tidak terencana di awal tapi terrealisasi besar di belakang. Maksudnya di program awal kita tidak eh, apa itu mencatat sebuah kegiatan tersebut, di akhirnya ada insidental. Yang kami pertanyakan, pertama, apakah kegiatan yang insidental itu tetap diakomodir dari iuran Dharma Wanita atau dari sumber yang lain bisa. Yang kedua, bagaimana pencatatan melalui laporan keuangannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu dari Ibu Lilis dari Kabupaten Madiun. Memang dimanapun ya, semisal ndak di DWP aja, di perbankan pun kadang ada insidental yang memang harus dikeluarkan. Tapi itu memang semua tercatat di laporan keuangan. Lah, untuk dana tersebut dikeluarkan dari mana? Mungkin dari kebijakan yang ada di DWP seperti apa? Monggo kami juga serahkan kepada DWP Kanwil itu seperti apa. Kalau semua catatan itu harus masuk di catatan. Biarpun minus, biarpun surplus itu harus masuk di catatan. Karena itu adalah menjadi apa ya? Menjadi suatu penyusunan laporan keuangan yang harus dilaporkan karena kita sudah mengeluarkan pencatatan tersebut. Kalau di aturan akuntansi seperti itu. Lah, untuk minus dan surplus itu hal yang wajar ya, kalau di kami itu memang ada, tapi kalau di DWP monggo memang seperti apa SOP atau aturannya seperti apa. Kami kembalikan juga kepada yang dari Kanwil, mungkin SOP-nya seperti apa. Oke. Tambah setunggal malih satu lagi. Monggo. Untuk laporan keuangan itu kan ada bidang ekonomi ya Bu ya, yang intinya itu juga berhubungan dengan keuangan. Apakah sendiri atau dijadikan satu dalam laporan keuangan organisasi Bu? Apa Bu? Mohon maaf tadi ini monggo diulangi lagi. Di dalam organisasi DWP juga ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini mungkin juga bisa menghimpun laporan keuangan juga, yang mungkin dari sosial tertentu, dana sosial tertentu yang masuknya lewat bidang ekonomi. Nah, ini laporannya sendiri bidang ekonomi, keuangan bidang ekonomi atau jadi satu dengan laporan keuangan induk organisasi. Seharusnya seharusnya laporan induk organisasi. Jadi digabungkan semuanya dari bidang ekonomi itu tadi. Ekonomi kan intinya kita juga bisa ada ini ya, ada penjualan atau seperti apa. Kalau sepengetahuan saya kan seperti itu, ada penjualan, akhirnya kan ada kas masuk itu, terus ada penyewaan gedung atau seperti apa, itu menjadi kas masuk di kita. Itu menjadi ini juga dijadikan satu nantinya di laporan induk organisasi. Alhamdulillah tercerah. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin tadi untuk Excelannya ya. Ini masih masih on ya, untuk Excelannya masih kelihatan semuanya, seperti Di-share gini lagi, ya, Bun. Di-share lagi, di-share Bun. lagi. Nggih. Sekedar. Seperti ini, misalkan kalau saya tuh ini saya sudah buatkan ini pilihan atau list ya. Kami juga mungkin akan disesuaikan dengan SOP yang ada di sana. Semisal rapat bulanan, saya isi konsumsinya itu sebesar 1 juta. Dia akan 10 juta kebanyakan. 1 juta, saldo akhirnya menjadi 4 juta. Di sini mohon untuk juga diklik. Ini adalah bulan. Ini nanti kenapa saya buatkan untuk list
list bulan ini supaya ngeling di neraca tersebut. Di neraca tersebut akan muncul di bulan Januari seperti apa, di bulan Februari juga seperti apa. Itu juga akan ngeling di yang satunya, jenis kas. Ini jenis kas itu bisa rutin dan insidental yang tadi. Tapi sepengetahuan saya, insidental itu juga intinya itu yang tidak merupakan transaksi rutin. Transaksi rutin itu kan seperti rapat, itu kan mesti rutin ya. Rapat itu rutin, untuk mungkin ATK, pembelian ATK itu kan mungkin transaksi yang rutin, jenis kas rutin. Yang insidental kalau di saya itu sebenarnya biasanya itu kalau misalkan pengeluaran dari dana-dana HUT itu kan tidak setiap bulan kita keluarkan. Itu termasuk di insidental. Dari situ juga sekarang masuk ke kas bank ya, ke kas bank. Kas bank ini juga misalkan kita masukkan tuh semuanya yang ada di kas bank. Ini semisal DWP punya buku bank di bank lain. Itu juga harus dicatat. Kalau misalkan tidak dicatat, itu intinya gini, kita punya fisiknya buku bank, tapi tidak ada panduan Excel-nya. Panduan Excel-nya, rincian dari Excel-nya itu harus sama dengan fisik bank. Itu wajib dicatat seharusnya. Itu dicatat, semua transaksinya juga dicatat, nantinya menjadikan kas bank itu berapa. Terus ada iuran anggota, kalau misalkan ada iuran anggota juga mungkin diisi di bulan 1 iuran anggotanya seperti berapa anggota 1 dan siapa yang belum mungkin nanti bisa juga dilihat di sini. Terus inventaris, kita masukkan harga laptop. Misalkan ini ada pembelian yang dikhususkan untuk presentasi atau apa, kan kita juga butuh untuk laptop. Semisal itu di harganya berapa, menjadilah rekap kegiatan. Lah, rekap kegiatan ini memang kenapa kok minus? Karena mungkin rapat bulanan kan pengeluaran aja. Ini tadi dari sini ini mungkin bisa di Excel-nya bisa dilihat ya. Rapat bulanan, kita mengklik tuh rapat bulanan, itu langsung keluar. Kalau misalkan kita mengklik iuran DWP, dia juga langsung akan keluar berapa sih total pemasukannya selama 1 tahun itu di kas umum besar itu tadi. Iuran ini kan juga harus diisi di sini ya, di kas umum besar ini harus diisi semua transaksinya. Dia akan mengeling per kegiatan yang ada itu gimana. Misalkan jenengan kepingin melihat tuh dana yang sudah saya keluarkan untuk peringatan hari besar itu selama 1 tahun berapa, itu bisa diklik. Tapi yang disajikan kepada atasan adalah laporan bulanan. Ini masih belum saya klik, belum saya ini ya, nanti saya perbaiki lagi karena mohon maaf waktunya enggak ini, saya juga lagi mohon maaf lagi ada audit dari KAP kemarin, hari ini juga ada. Intinya insya Allah nanti saya ini kan ya, dari ini jenis kegiatan juga. Intinya kalau misalkan jenisnya rutin, jenis kegiatannya rutin, itu total pemasukannya berapa, total pengeluarannya berapa. Lah rutin itu tadi monggo SOP-nya seperti apa, diaturannya seperti apa, yang tergolong kegiatan rutin itu apa, yang tergolong kegiatan insidental itu seperti apa. Itu nanti juga bisa disajikan di laporan keuangan. Ini semuanya insya Allah template-nya akan mengeling. Laporan bulanan ini nanti bisa dari pemasukannya totalnya berapa, pengeluarannya berapa, dan saldo akhirnya. Rekap tahunannya juga ada, neracanya juga ada. Tapi insya Allah saya buatkan ini sih nantinya. Intinya kami juga ini sih intinya aturan seperti apa yang
yang ingin disajikan dan di aturannya itu seperti apa, yang tergolong eh, kegiatan rutin atau seperti apa, itu monggo sih nantinya, karena membuat laporan keuangan itu harus punya dasar dari ininya, aturannya dari DWP itu seperti apa, aturan laporan keuangan. Kalau saya sih biasanya juga membuat laporan keuangan di kami ya, di kami itu, tapi secara detail sekali, secara rinci banget. Kalau misalkan DWP ini bisa sih mungkin apa ada lapor SOP-nya seperti apa, nanti bisa di ini sih, bisa saling saling inilah, saling belajar ya, kita saling belajar gimana untuk SOP-nya seperti apa, jadinya menjadikan template yang benar-benar ini untuk disajikan di semua DWP untuk seperti ini. Jadi kalau misalkan di pihak Kanwil atau apa pengen mengetahui DWP ini, laporan keuangannya DWP di Kabupaten Malang misalkan, laporan keuangannya seperti apa, bisa nggak sih Excellent ini kita bisa melihat sendiri seperti itu. eh dari saya mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Mungkin disederhanakan lagi, monggo. Itu template-nya. Kami nanti mungkin akan ini dari pihak aturannya seperti apa akan kita sederhanakan kembali. Baik, bagaimana Ibu-Ibu? Masih ada yang bertanya lagi ya? Dari Bojonegoro, Bunda, silakan. Jadi Bu, monggo. Terima kasih Mbak Evi. Dengar Mbak? Iya pun jelas. Jelas suaranya. Maaf, tadi sebetulnya mau tanya terkait tadi pembukuan keuangan. Tadi sudah ditanyakan oleh DWP Kabupaten Madiun. Ya, terkait dengan, karena di DWP kan ada beberapa bidang, ada bidang sosial, bidang pendidikan, nah bidang ekonomi kan gitu. Nah di masing-masing bidang itu biasanya kan mempunyai inisiatif untuk penggalian dana atau untuk anggaran kan gitu. Nah tadi pembukuannya menurut narasumber tadi harus dibukukan di buku induk kan gitu. Nah ini memang apakah perlu juga buku bantu keuangan di masing-masing bidang gitu. Nah terus yang kedua ini di organisasi DWP ini biasanya keuangannya kan sedikit kan Bu, karena tidak ada iuran. Ya tidak ada iuran bulanan atau mungkin anggaran dari pemerintah kan tidak ada. Jadi keuangan itu hanya sedikit sehingga mau dimasukkan di bank ya itu karena kan ada pemotongan Bu, administrasi atau apa itu kan ada sehingga ya agak males juga memasukkan di bank gitu sehingga pembukuan untuk buku banknya selama ini ya memang tidak terisi gitu. Nah ini jadi kalau memang itu perlu ada pembukaan seperti itu berarti ya kita isi nihil ya Bu ya karena kita tidak memasukkan di bank. Yeah. Oke, makasih Bu. Mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu Ilun dari Kabupaten Bojonegoro. Memang untuk per bidang itu punya laporan sendiri. Pertama. Terus kedua digabungkan di laporan induk. Itu seperti intinya laporan induk itu mempunyai banyak bidang. Di laporan induk ini mengeling semua laporan dari bidang tersebut.
Nanti insya Allah kalau misalkan memang ada bidang-bidang seperti itu, kami ini ya kami buatkan, kami sederhanakan juga laporan dari bidang, terus menjadikan laporan induk itu seperti apa. Tinggal mengeling lah dari laporan-laporan tersebut. Oke, siap, siap. Insya Kami Allah, tunggu. Oke. Insya Allah Ibu, kami memang ini ya, mohon maaf juga saya di DWP mungkin seperti apa, mungkin masih ini ya, laporannya seperti apa di dalamnya. Tapi kalau secara akuntansi itu memang dari perbagian itu wajib ada neraca sendiri, laporan sendiri, dan ada laporan induk. Intinya laporan konsolidasi dari semua bidang. Ya. Intinya seperti Oke, itu oke. Ibu. Ya. Insya Allah nanti kami buatkan Insya Allah lah secepatnya. Untuk yang Ya. tadi kas bank memang di WP nggak ada iuran atau apa. Kalau tadi kan saya bilang misalkan ada kalau misalkan nggak ada ya memang nggak usah diisi yang kas bank itu tadi. Kalau misalkan ada wajib diisi seharusnya supaya penyusunan laporan itu tadi akurat. Intinya itu akurat dan akuntabel. Intinya tersusun semuanya, terlink semuanya dari laporan-laporan yang ada. Mungkin itu sih Ibu, Ya. dari saya ya penjelasannya. Mungkin ada yang ditanyakan Ya, kembali, siap. monggo. Cukup, Bu. Nggih. Cukup. Terima kasih. Baik, iya masih bisa untuk bertanya ya Bunda. Monggo, monggo. Silakan dari Kota Probolinggo. Ya, dari Kota Probolinggo, kami persilakan untuk bertanya kepada narasumber kita. Ya, silakan di unmute ya. Kota Probolinggo. Nggih, terima kasih. Mohon maaf, Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda, terima kasih atas waktu yang yang diberikan pada kami. Ini ilmu yang baru bagi kami, ya. Saya tanyakan, laporan induk dengan laporan kas besar itu beda apa sama, ya? Karena di kami memang dari bidang-bidang sudah dikumpulkan di satu bendara, Bunda. Napa yang ditanyakan? Laporan kas umum besar. Laporan kas besar sama laporan induk. Gini, langsung saya jawab atau pripun? Nggih. Laporan Indo itu tadi kan yang ini kan semisal dari bidang-bidang ada laporan kas umum besar sendiri-sendiri ya pastinya menawi lah nanti itu dijadikan lagi digabung menjadi laporan Indo. Seharusnya seperti itu di laporan di akuntansi itu seperti itu, laporan sendiri-sendiri per bidang itu per induk, per bidang itu per laporan kas umum besarnya seperti apa, terus dijadikan laporan induknya digabung. Intinya ada field atau ada Excel sendiri-sendiri dari laporan bidang ini, dari laporan bidang ini, dari laporan bidang ini jadikan laporan keuangan. Tapi bisa itu diselesaikan itu dari SOP atau aturannya seperti apa yang ada di perusahaan sendiri-sendiri. Intinya perusahaan A ini bisa menerapkan laporan induk itu tadi dari bidang-bidang. Ada perusahaan B itu langsung kas umum besar itu semua
campur di situ ada bidang-bidang karena memang satu bendahara satu bendahara mungkin. Tapi ada yang bendaharanya atau keuangannya itu sendiri-sendiri. Laporan bidang ini sendiri, laporan bidang ini sendiri itu dikembalikan kepada SOP atau aturan anggaran dasar atau intinya apa ya kalau di kementerian itu aturan tentang laporan keuangannya seperti apa. Itu dikembalikan dari aturan laporan keuangannya yang diinginkan seperti apa. Monggo, nanti untuk kita membuatkan template-nya itu kita menyesuaikan laporan keuangannya seperti apa. Tapi kalau kepingin melihat laporan bidang perekonomian itu seperti apa, laporan bidang sosial itu seperti apa, itu bisa juga. Dari laporan-laporan tersebut jadilah laporan bulanan satu yang itu disajikan untuk pimpinan konsolidasi, tapi di belakangnya di print ada laporan perekonomian, ada laporan sosial, ada laporan yang bagian bidang apa, di depannya itu laporan induknya. Harusnya seperti itu, tapi kami kembalikan kepada aturan yang ada di DWP ini seperti apa. Jadi Seperti itu sesuai sih, dengan Bu. kebijakan di masing-masing Kapko ya, Bunda? Monggo, itu seperti apa kebijakan dari Kanwilnya itu diserahkan kebijakan masing-masing Kapko atau dari Kanwilnya itu membuat harus seperti ini kebijakannya itu ya seperti itu. Monggo sih Ibu. Oke, terima kasih banyak, Bunda. Sami-sami. Baik, masih ada bertanya lagi? Dari Pamekasan, Ge. Dari Pamekasan. Jadi bertanya? Ya, silakan. Masih mute, Ibu. Ya, masih mute. Ya, sudah. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan tadi. Begini, sepertinya kami lihat yang ada itu template-nya cukup banyak begitu. Jadi mohon harapan mungkin barangkali usulan bagaimana nanti sehingga sama kita sejatim itu punya template yang dijadikan standarisasi untuk kita di bawah itu bekerja begitu. Barangkali nanti ada tindak lanjut dari Zoom ini untuk bisa nanti koordinasi baiknya bagaimana ke depan laporan itu gitu. Kemudian sebetulnya tadi sudah ditanya ada yang menanyakan terkait karena kita itu di masing-masing bidang di kabupaten khususnya di Pamekasan itu memang per bidang itu ada laporan tersendiri begitu. Nah, cuman barangkali tadi disampaikan itu untuk format ini ya sesuai yang sudah biasa kita kerjakan gitu. Nah, apakah kami tanyakan, apakah format yang dari per bidang itu harus mengikuti sesuai yang template yang Ibu pemateri sampaikan itu? Apakah cukup itu template yang tadi disampaikan itu dilihatkan itu apa untuk bendahara? Apakah juga untuk bidang ekonomi? Apakah model seperti itu? Iya, kayaknya banyak soalnya gitu. Mohon petunjuknya, Ibu narasumber. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu dari Kabupaten Pamekasan. Tadi sudah saya sampaikan, kami kembalikan kepada aturannya seperti apa. Kalau misalkan memang disederhanakan, akan saya sederhanakan. Intinya itu tidak banyak sih, tidak banyak. Itu hanya mengeling, mempermudah para bendahara itu mengetahui transaksi itu seperti apa.
Pertama seperti itu, J. Intinya kalau misalkan sudah ada template selama ini, lah ini templatenya itu akan disamakan semuanya atau seperti apa? Kalau memang akan disamakan semuanya, insya Allah segera saya koordinasi juga lagi, J. Koordinasi lagi dengan pihak Kanwil yang seharusnya semua dari Kapko itu harus disamakan atau seperti apa, itu akan kami bicarakan kembali, dan untuk share template-nya kalau sudah final akan kami kirim. Semisal untuk pengisihannya nanti bisa saya kasih tata cara pengisihannya seperti apa. Kalau misalkan ada yang kurang penjelasan dari ini, ada yang kurang jelas, monggo bisa bertanya kepada saya. Insya Allah saya siap untuk bisa ini ya, berbagi ilmu yang memang haruslah. Untuk template itu memang kalau bisa memang disederhanakan, disederhanakan dan disamakan semuanya. Nanti seperti apa finalnya kita berikan kepada ibu-ibu bendahara yang ada di wilayah Jawa Timur supaya seragam. Dan untuk bidang memang sudah ada ini ya, sudah ada neraca ada laporannya sendiri-sendiri. Nanti mungkin tinggal ngeling aja. Kalau misalkan ya intinya kami serahkan kepada kebijakan yang ada di DWP seperti apa, monggo. Kalau saya kan secara umumnya laporan keuangan itu yang harus disajikan seperti itu. Kalau misalkan tadi yang saya sajikan itu terlalu banyak, itu akan saya sempurnakan lagi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan kembali, Bu, monggo. Baik, kami persilakan. Mungkin ada pengurus yang masih belum. Mumpung di sini sudah hadir narasumber kita. Ya, izin mengingatkan bunda-bunda, bagi bunda-bunda yang belum mengisi daftar hadir sesi 2, kami persilakan untuk segera mengisi daftar hadir sesi 2 sebelum kita tutup ya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir sesi 2 yang sudah kami share di grup chat. Mohon izin, ini sudah tidak ada yang bertanya lagi. Baik, mungkin Bunda ada pesan-pesan untuk kita semua yang hadir di sini, Bunda Naharur, terkait tips-tips membuat penyusunan laporan keuangan. Mungkin ada lagi yang disampaikan? Mungkin terima kasih ibu-ibu DWP, ibu-ibu bendahara, ibu pengurus di seluruh Jawa Timur. Saya sangat berbangga ya bisa bergabung dengan ibu-ibu semuanya, bisa berbagi ilmu yang memang selama ini saya geluti. Intinya dalam pelaporan keuangan atau dalam perbendaharaan itu satu, harus jujur dan integritas. Itu yang wajib dimiliki oleh semua bendahara. Harus jujur dan integritas, tidak menggabungkan uang dari pribadi dengan uang organisasi. Kalau sudah gabung itu pasti sudah riweh sekali. Yang ketiga, harus tepat waktu dalam melaksanakan pencatatan. Karena memang kalau tidak pencatatan itu tidak dilaksanakan, itu semua akan fatal dalam laporan keuangan yang seharusnya itu kita tidak memasukkan, kita masukkan tapi tidak memasukkan, itu akan fatal, di mana padahal kita hanya lupa, bukan kesengajaan, tapi menjadikan integritas kita yang tidak baik. Mungkin itu saja ya dari saya.
dari ilmu ini kita belajar, belajar dan belajar apa sih yang memang harus kita pelajari. Tidak dari sini aja kita berhenti untuk belajar, kita akan belajar, belajar, belajar. Saya pun demikian, masih akan terus belajar, belajar dan belajar, karena ilmu itu yang membawa bekal kita ya untuk bisa menjadikan kita orang yang berintegritas. Mungkin sekian dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Mbak Evi atas waktunya. Terima kasih ibu-ibu dari DWP. Salam kenal. Mungkin itu saja dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bunda Naharu Rahmawati. Mohon izin, mungkin ada yang ingin disampaikan dari pengurus DWP Kanwil Kemenak Jawa Timur. Mungkin Bunda Ketua Panitia, apakah ada yang ingin disampaikan Bunda sebelum kita akhiri? Baik, berarti tidak ada ya Bunda. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di lain waktu. Oke, terima kasih atas kehadiran Bunda Nahar Rahmawati yang sudah berbagi ilmunya bersama kami di sini, DWP Kemenak Jawa Timur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa Bunda. Terima kasih sudah berbagi ilmu bersama kami. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bunda-Bunda di sini. Nanti setelah kita baca tadi ya, bahwa menyusun laporan keuangan bukan hanya sekedar kita mencatat uang masuk di kas ya, tapi kita juga bisa belajar menekankan bahwa ini terkait dengan integritas, kejujuran, untuk mewujudkan organisasi DWP yang akuntabel lagi. Jadi kita memang harus perlu memahami penyusunan laporan yang baik dan benar. Baiklah Bunda-Bunda, marilah kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ngapunten, mohon izin Bunda, ternyata ini Bunda Ibu Ketua Panitia masih ingin memberikan keterangan ya. Kami mohon izin untuk kami mohon Bunda Enis Arwani, kami persilahkan. Kami persilahkan untuk Bunda Enis Arwani. Silakan Bunda, kami persilakan. Ya Mbak Evi, terima kasih. Terima kasih Ibu narasumber, Ibu Naharu Rahmawati yang sudah memaparkan materinya. Itu sangat jelas sekali materinya. Kami sedikit menyampaikan nanti untuk masukannya ibu-ibu tadi ada ya yang dari mana tadi sebenarnya masukannya bagus dan nanti kami tindak lanjuti dan kami sampaikan menunggu arahan dari Ibu Ketua untuk buku pedoman umum yang terkait dengan buku pedoman umum keuangan nanti kita bisa koordinasikan dengan Ibu Ketua dan nanti menunggu arahannya bagaimana nanti dan panjenengan juga sambil baca buku ADART DWP. Kemudian untuk format untuk template-nya nanti kita menunggu dari narasumber, nanti kita koordinasikan kebutuhan pengeluaran dan pemasukan untuk keuangan, laporan keuangan. Kita nanti minta template-nya yang sederhana dan nanti kita bagikan ke kapol masing-masing. Kalau sudah selesai, kita minta template sederhana yang kita butuhkan sesuai dengan SOP. Itu Mbak Evi. Baik, terima kasih Bunda. Demikian tadi. Terima kasih atas penjelasannya untuk kita semua, supaya nanti ke depannya mungkin Bunda-Bunda bisa mengambil tindak lanjut yang lebih jelas lagi ya. Baik, tadi sudah kita akhiri ya dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat dan barokah bagi kita semua yang telah hadir. Dan tentu saja untuk mewujudkan organisasi Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenang Jawa Timur yang lebih akuntabel dan berintegritas. Terima kasih atas semuanya. Saya Evi Laili Azikiah pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Bunda-Bunda atas kehadirannya. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Ya. Pak Bunda, masih ada waktu untuk penyenengan yang belum mengisi daftar hadir, ya, silahkan mengisi daftar hadir. Kami tunggu karena ini untuk sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat. Ya, matur nuwun. Ya, baik, jangan lupa Bunda-Bunda mengingatkan sekali lagi yang belum mengisi daftar hadir supaya panjenengan mendapatkan e-sertifikat. Jangan sampai lupa mengisi daftar hadirnya. Nanti e-sertifikatnya nggak dapat. Baik, terima kasih. Sekian. Ya, silakan. Bagi yang sudah